Santai aja bang ya. Santai. Nah, jadi gue mau nanya nih bang sebenarnya bang, kan kamu orang ini kan terkenal dengan luar biasa lah zaman dulu itu kan. Nah, kalau dari proses lu bisa sampai tahap ini tuh gimana bang ceritanya bang? Dari siapa dulu nih? Doni dulu mungkin Doni dulu. Dari siapa? Lu Dari dulu gua lah, dulu. lu dulu. Gua proses ya. Yoi. Proses untuk hijrah ya. Proses awalnya gua itu dimimpin sama kakek-kakek. Ketika itu gua lagi mabok berat ya kan. Pas. Lagi mabok berat, gua masuk rumah ribut sama nyokap gua. Terus sampai di kamar, gua tidur, gua mimpiin sama kakek-kakek. Gak kelihatan itu Pin, mukanya itu dia bersinar semua. Dia cuma ngomong kayak gini, nak, waktu kamu cuma sebentar. Arya Wiguna. Diperjelas ya. Iya, gue cuma dimimpin kayak gitu. Ketika itu langsung lah gue introspeksi diri lah ya kan, introspeksi diri dengan banyak kesalahan gue. Ya mungkin dosa ya banyak bener kali yang gue lakuin. Ya itu, gue ketemu kawan gue Tio ya kan. Nah, kejadian juga pas malam itu juga dia juga mau tabrakan. Ketika itu dia nyebut takbir Allahu Akbar kata dia. Berhentilah motor itu. Kalau gue nggak jemput takbir dan gue nggak ingat, mungkin gue bubar kata dia. Disitulah proses kita orang hijrah. Memang belum Dua tuh ya. belum bisa sepenuhnya untuk ninggalin. Namanya proses ya kan. Namanya proses ya kan. Ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Itu tadi. Hijrah itu harus dipaksa. Ketika sudah dipaksa menjadi terbiasa. Wih, keren. Itu sih. Ya itu doang sih yang bisa gue jelasin. Udah singkatnya gitu aja tuh ya. Ya singkatnya gitu aja. Singkat, kalau mau cerita panjang banget, ya kan? Harus ketemu. Iya, bagus banget kan. Kan buat motivasi teman-teman juga sih bang. Iya. Misalkan banyak lah teman-teman di luar sana itu yang masih sama gitu loh. Tapi dalam artian mereka itu mau berubah sebenarnya kan. Tapi masih terkendala dengan lingkungan, misalkan begitu kan. Ya, gue mau berubah nih, tapi lingkungan gue begini, nggak support gue gitu kan. Nggak ngedukung gue supaya gue bisa balik gitu kan. Iya. Kalau saran-saran dari lu gimana bang? Kalau saran gue ya, hijrah itu kan dari tempat yang buruk pindah ke tempat yang baik ya kan. Lebih baik. Yang lebih baik lagi ya. Kalau keadaan kita masih ada di lingkungan yang buruk, ya otomatis kita juga masih terpengaruh. Hijrah itu kan harus totalitas gitu kan. Harus kafah keseluruhannya kan. Ya itu tadi. Kalau mau hijrah ya itu tadi. Ya pergilah dari tempat yang gak baik itu, bukan dalam arti kita untuk ninggalin dia orang karena kita belum kuat gitu kan. Untuk untuk berbaur dengan dia orang lagi gitu. Ketika emang kadar keimanan kita udah kuat, terus keyakinan kita udah kuat, ya nggak masalah kita mau balik lagi. Ya dalam arti kita Membawa kebaikan. membawa kebaikan. Ya ada bahasa itu kan, jangan sampai terwarnai ketika kita ada di lingkungan yang buruk. Kalau bisa kita yang mewarnai. Mampus. Boleh. Keren. Dari mana bahasanya? Dari mana bahasanya? Nggak tahu. Lintas aja di otak. Kopi dulu. Kalau Bang Reza sendiri gimana nih Bang? Apa nih? Kalau dari story lu dari dulu lu tuh gimana sih orangnya? Dan lu bisa sampai di tahap ini itu kan pasti ada perjuangan-perjuangan. Kalau dibilang perjuangan mah ya kan nggak ada habisnya namanya orang mau hijrah mah. Betul. Pasti cobaan tuh kan ada aja. Cuman kalau mau dilihat dari masa dulunya atau masih bahasanya mah parah-parahnya gitu ya. Ya itu tadi
dari semua kenakalan lah bahasanya bisa dibilang gitu kan. Sudah semua, dari mulai minumnya, dari mulai berantemnya ya kan, dari mungkin yang lebih dari itulah bahasanya lah. Cuman balik lagi gitu kan, dari pertama kali gue kecelakaan itu masih belum apa bahasanya, belum sadar lah. Padahal sudah teguran gitu kan. Gue kecelakaan 3 kali. 3 kali. Yang pertama itu sama temen gue itu, jadi kecelakaan yang pertama ini ya bahasanya mah ditegur mungkin kan, tapi masih guanya nih masih bahasanya mah masih ngeyel ya kan, masih terus aja udah ditegur padahal kan. Nyampe kecelakaan 2 kali lagi nih sama temen juga tuh, sama temen lagi gitu kecelakaan, masih lagi balik lagi dengan dunia yang seperti itu kan gitu. Bahasanya masih tetap minum, masih ribut sana sini lah gitu bahasanya. Nyampe apa ya, mungkin titik balik lah bahasanya, mungkin bukan ditegur lagi lah bahasanya, mungkin disentil lah kali ya, bukan ditegur lagi. udah disentil dong. Sentil udah dibentar. Iya, jangan sampai dibentar ya kan, baru diginiin doang ya kan. Itu kalau kata Allah itu baru seujung kuku nih. Nah iya, jadi pengalaman dari 2 kecelakaan gue ini luar biasa. Yang nyampe gue digebukin, mungkin karma lah, karena gue dulu sama temen gue juga itu ya sama dia inilah. Kalau mau gue sih ya panggil lo kan. Iya. Jadi sebelum hijrah itu ya luar biasa lah. Jadi nyampe gebukin orang, ribut sana sini lah, itulah tadi lah. Sampai yang ketiga kalinya gue kecelakaan, parah itu. Gue kecelakaan 3 kali, hampir apa ya bahasanya mah udah serakatul maut kali ya bahasanya, karena udah mau mendekati maut. Iya, karena yang gua tahu gitu bahasanya, kalau orang sudah kecelakaan apalagi di bagian kepala, apalagi sudah operasi, sini gua ada bekasnya di sini. Itu udah antara 2 ya kan, kalau nggak sekarat atau nggak hidup juga, tapi maaf yang ngomong apa ya, lupa ingatan bahasanya kan seperti itu. Nah, di situ balik lagi tuh, mungkin Allah masih sayang juga tuh sama gua. Karena saat gua kecelakaan yang bisa gua bilang paling parah itu kan 3 kali ya. Itu masih dikasih sadar gue gitu. Jadi selama dalam perjalanan ke rumah sakit itu masih sadar, dikasih melek mata gue, masih sadar, masih tahu gitu. Bahkan sampai berpikir gini gue, ya Allah, kalau misalkan gue mati dengan keadaan seperti ini mau kayak mana lagi kan gitu. Karena udah keadaannya seperti ini gitu kan. Cuman kalau emang saya masih diberi ibaratnya kesempatan, insya Allah ya bakal hijrah lah bahasanya seperti itu kan. Ya dari situ mungkin titik apa ya, titik balik gue yang emang bener-bener ngerasain udah hampir mau mati lah bahasanya. Itu darah itu udah ngucur kemana-mana itu kan. Bahkan pihak rumah sakit pertama pun itu udah angkat tangan, nggak berani nanganin gua karena sini gua itu udah ngeloek ya kan. Terus lidah gua dijahit hilang, bibir gua dijahit, tangan gua patah ya kan. Jadi dari situlah apa ya, mulai lagi berpikir, oh berarti ini Allah masih ngasih kesempatan kan begitu kan. Dari situlah mungkin apa ya, tolak ukur gua ataupun titik balik gua di situlah. Cuman dari sebelum itu pun banyak sih kayak teman-teman yang ngajak bahasanya mah apa ya, ngaji lah bahasanya ya, belajar bareng-bareng itu banyak. Cuman itu tadi karena gue masih ngeyel ya kan, masih ngeyel segala macem, ya udah. Jadi gue masih bodohin tuh berapa kali emang teman ngajakin segala macem, ayo ngaji segala macem gini-gini. Cuman gue ya iya aja gitu kan, sampai akhirnya kecelakaan itu yang buat gue nyari temen gue itu lagi gitu loh. Kalau bisa ya apa ya, emang mungkin namanya temen itu kan bahasanya mungkin ada capeknya gitu kan. Jadi saat gue kecelakaan, saat temen yang gue pikir teman gue ini udah nyerah ngajak gue, rupanya enggak gitu. Jadi sampai gue balik lagi ke nyari dia yang selama ini ngajakin gue hampir 6 tahun ngajakin gue ngaji. Cuman itu tadi, cuman gue cemoohin gitu kan, cuman gue ledekin gitu. Akhirnya gue udah pulih lagi, alhamdulillah masih dikasih keselamatan. Itu tadi gue nyari lah temen gue ini. Jadi ya mulai dari awal lagi, yang dari apa ya bahasanya ya, mulai belajar dari pertama ngontrol emosi dan yang lain-lainnya lah bahasanya gitu. Keren ya. Asli. Cuman kalau bilang keren, cuman ya apa ya, ada positif sama negatif ya kan. Setiap peristiwa itu ya itu tadi ada baiknya, ada buruknya kan gitu. Tapi yang pasti ketika sudah ada kebaikan, itu tadi keburukannya itu konsekuensinya harus kita tinggalin kan gitu. Ya. Balik lagi ke kitanya, udah siap apa belum gitu. Just gitu aja lah. Amal jariah nih. Sudah. Amin. Kalau dari Adedi lah nih, Adedi. Sudah. Ini dia nih. Ini keren. Suhunya nih. Yang punya wilayah. Yang luar biasa dulu di orang tua. Sampai kata-kata mungkin sama perjalanan di orang tua ini mungkin. Kalau menurut gua sih ya,
namanya kita semua hidup nih ya, artinya semua pernah ngerasain hal yang mungkin pengalaman ya, cerita kan gitu. Jadi tanpa pengalaman kan kita nggak mungkin sampai sekarang ada di Iya, sini betul, gitu benar ya. benar benar. Jadi gue juga mungkin ada keluh kisah. Jadi kalau sedikit gue pribadi sampai gue sekarang begini, cuman satu sih, karena hidup gue sungguhnya tuh ya nyari saudara di kebaikan ini sekarang. Masya Allah. Luar biasa. Wow, ini aduh dalam Asli. Ini bahasanya tinggi nih. Gemeteran gini. Mentu boy hati gua boy, sumpah. Ngomongnya pelan ya kan, tapi kena di hati gitu loh. Biasa ini mah. Pak Dedi. Hati gua sampai nangis gini, Det. Sumpah denger lu kayak gitu, Nah, Det. jadi gue sampai sekarang belum bisa ninggalin dunia malam, kayak dari nol gue dagang sampai ketemu teman, perjuangan kawan ya kan. Saking gue sukanya sama kawan, bergaul ya kan. Saking tadinya gue belum punya jadi punya, sampai punya lagi, nggak ada lagi sekarang kan. Itu buat motivasi gue sebenarnya. Salah gue di mana, kurang gue di mana. Ya artinya apa yang menurut kelalaian gua selama gua dagang mungkin sampai sekarang ya mau gua tingkatin lagi lah gitu. Dalam arti gua belum bisa ninggalin semuanya gitu kan. Dengan alasan ya gua masih suka bergaul gitu, kecuali gua udah punya mimpi yang ujungnya nanti gua tinggi, gua bisa ngelupain itu semua. Proses balik lagi ya. Balik lagi proses. Jadi misalkan gini, tadi Doni nyimak masalah tinggalin tempat yang dimana tempat itu nggak baik. Sebenarnya apa kata lingkungan sih, benar emang. Iya. Semua itu faktor dari lingkungan. Benar semua. Kembali lagi ke diri kita Pribadi ya kan. ya, masih. Benar. Kayak Reja tadi ngomong masalah problema dia kan, artinya keluh kisah kenyataannya kan. Kita semua tahu waktu kejadian itu, Benar. gua kenal Doni, sebelum gua kenal lo, gua kenal temen lu dulu Din. betul. Ya kan, jadi selama ada kebaikan disitulah kita sekarang. Itu juga bukan apa ya, bukan kemauan kita, tapi Asli. skemanya Allah gitu. Benar, Ya makanya kan? ditemuin lagi. Gua juga ngebayang kalau gua tinggalin nggak mungkin. Masa ya gua mau ngelarang teman mau jahat sama gue. Sebenarnya sih mereka nggak jahat sama kita. Tinggal pengendalian diri aja kita loh. Benar. Mau enggaknya kan gitu. Betul. Kalaupun mau kita tinggalin juga nggak mungkin, karena kita ada di posisi itu di saat itu kan. Jadi kayak misalkan gue dagang gitu kan nggak mungkin. Ya. Dengan dunia itu dalam hal yang terbiasa gua ngargain sedikit enggaknya, sebenarnya itu apa kata diri kita sih masing-masing kalau begitu. Benar. Nggak bisa maksain kita harus berubah total, belum, nggak sekarang pun apa lusa, kita nggak tahu kapan kan nanti kita ketemu titik jenuhnya sendiri. Benar. Betul. Sepakat. Karena alasan gua mungkin kalau gua udah bisa ngerekrut orang jadi bos, mungkin gue bisa ninggalin itu karena posisi gue nggak di tempat itu. Bener. Usaha gue jalan, gue bisa, mungkin gue bisa minum sendiri di rumah, mungkin seminggu sekali Dari diri gua- sendiri dulu ya. gitu. Jadi yang belum bisa gue tinggalin ya itu cuma satu. Karena minum itu emang haram ya. Tapi sebenarnya Minum apa dulu nih? ya minumnya dingin lah ya Minum kan. kopi, minum kopi kan ya. manis. Minum kopi. Es teh manis. Es teh manis. lemon tea anget ya kan. Apa sirup marjan? Marjan. Ayo kan udah diperjelas ya kan, minum apa dulu. Gue mau ngomong apa mana? Udah kan udah di luar kepala tadi gue ngomong. Jadi apa mana tadi ya? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Ya dari diri sendiri tuh nggak benar, tadi gue mau ngomong apa ya? Apa coba Aku ayo. amat ya. Minum dulu, minum. Rokok dulu. Enjoy lah. Rokok dulu. Kan bisa di skip kan? Ih, santai. Bisa.
Masih panjang kan perjalanan. Masih. Ntar juga kita bisa nanya perjalanan lu ya, Pin ya. Bisa dong, kan? bisa. Iya. Bisa dong. Dan. Oke. Itu Joker masih ada nggak, Boy? Joker aja nih, Joker. Gue pengen sih minggu sekali gue kurangi apa nggak tiap malam. Gue nggak bisa. Iyalah. Namanya proses kan, balik lagi. Mungkin mimpi gue itu bakal terbayar ya nanti. Mimpi apa tuh? Banyak mimpi gue yang belum biasa. gue capai aja. Oh, kirain gue mimpi gitu, mimpi apa Ini gitu. si Dad pesen gua. Mimpi itu harus diiringi dengan doa. Ya, jadi gini, waktu gue ketemu itu sama yang rajin sholat, rajin ngaji, yang punya banyak murid. Dia dibilang orinya kampung itu lah, dipercaya sama ulama. Sampai gue ngomong gini, kalau kita minum di waktu kita mau sholat itu dalam sehari gimana ya? Ya minum aja cocok. Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya sholat ya sholat. Jangan, namanya orang hidup gua gitu. Man ya kalau bisa jangan gitu. Tapi ya udah di alam sadar kita kan, yang penting kita ingat gitu sama kapan kita mau sholat, kapan di waktu kita minum. Lo mau minum, sholat, habis sholat ya minum lagi, terserah. Yang penting ibadah lo dalam satu hari itu sebenarnya harus ada, nggak harus satu waktu aja, 5 waktu mungkin bisa. Kembali lagi ke proses. Kembali lagi ke itu, ke yang gua alamin sih. Bahasanya main tiap hari minum dikurangin ya kan. Kalau bisa ibadahnya jangan Dikurangin. ditinggalin. Sampai akhirnya kan terbiasa yang nggak sama sekali hilang. Proses itu kan nggak semudah kita mengatakan ya gitu. Jadi setiap proses itu bisa yang kita balik lagi ya kan. Betul. Bisa yang kita emang tadinya sudah menurut kita emang benar-benar nih ya sudah ibaratnya menuju puncak nih. Tapi ada aja setiap kita dimanapun kita berada, mau katanya lingkungan yang seperti apa, mau yang di lingkungan baik seperti apapun, Ya, benar. kalau namanya sudah hati kitanya kena bisikan setan bahasanya kan gitu, bisa aja kan. Benar. Jadi buat proses ke lebih baik itu ya nggak semudah itu gitu kan. Jadi ada aja rintangannya, ada aja cobaannya dan ada aja godaannya kan begitu sih. Apalagi ujian lah ya. Nah, gimana caranya kita ngadepin ujian itu ya kan? Benar. Kalau yang emang bisa ngadepin ujian itu ya mungkin ya bisa dibilang ya lulus lah. Kalau kita sekolah kan ada bahasanya ujian. Benar. Kalau kita ujiannya bisa nilainya baik apa gimana, naik kelas tuh bahasanya kan gitu. Cuman kalau di saat ujian itu kitanya emang bahasanya kalah, dalam artian dari setan itu kalah kita, setan yang menang, ya ujian kita kan gagal gitu. Nah, kita dibalik lagi tinggal mempertahankan proses itu yang susah. Benar. Gitu. Istiqomahnya itu yang susah. Benar. Kalau proses hijrah, kata hijrah itu mungkin enak kita ucapkan Nah, ya. itu Cuma maksud untuk ngejalaninnya itu susah ya, Bro ya. Benar. Sepakat. Itu yang sulit. Nah, gue mau nanya nih bang, kan pasti diantara kita ini ada sih yang misalkan pernah dapat sebuah pertolongan gitu. Pernah nggak sih ada cerita di mana ketika ditolong tuh benar-benar kita sampai nangis, sampai benar-benar, terima kasih ya bang. Kalau misalkan ada, bolehlah sharing lah gitu kan. Berarti Temen-temen bentuk rasa syukur kita ya, lah ya. betul. Sampai pas dapat pertolongan itu, kita sampai nangis gitu. Nah itu di momen apa gitu? Bolehlah siapa dulu nanti. Oke, siapa dulu tuh? Boleh ya, jadi Boleh. cerita sejujurnya ya. Betul. Dari selama gua dagang, pengalaman tiap malam sampai waktu itu pernah kejadian di bulan puasa. Gua niat sebulan full nggak mau nyentuh minuman. Alhamdulillah di situ aja. Don, Iya, itu gua real. itu gua tuh. Keren. Tiap malam gua pernah nggak temen ke warung tuh selalu gua teguk minuman. Alhamdulillah pertolongan itu di bulan puasa itulah gua rasain
sesuatu lah buat gua bisa nolak 1 bulan full. Dan pada akhirnya sampai gua ibadah sama enggak itu beda bener rasanya. Gua kalau nggak ibadah misalkan Jumat seminggu sekali nggak gua jalanin, kayaknya dosa itu luar biasa bener bro. Saking gitu ya kerasanya ya. Rasa bener rezeki itu kayaknya macet don, kita nggak Jumatan seminggu sekali. Pernah tuh gua ngerasain nggak Jumatan dalam seminggu sekali, sama di waktu tiap hari tiap malam gua nyari rezeki, dapat dikasih, cuma nggak secukup itu. Ditambah lagi gua pernah ngerasain waktu gua dagang, gua sholat maghrib dulu, alhamdulillah gua ngerasain yang tadinya dia nggak datang. Ini lo orang baik buat lo, gua kasih malam itu. Siapa itu kalau gue boleh tahu? Semalam lo ke warung kan? Iya. Ya itulah orang yang Masya Allah. Luar orang biasa. itulah yang Terjawab doa. Don Menyentuh nih di gue nih. itu gua ngerasain kalau gua nggak maghriban, ya itulah rezeki lo. Ditambah lagi kalau gua maghriban, luar biasa bener lo. Gua lo kalau mau kerja, lo mau dapet duit, ya lo kerja, ya lo jalanin. Kalau misalkan lo ngejalanin 5 waktu, luar biasa bener. Gua 1 waktu aja, maghrib doang. Semalam kan hujan gede tuh, Iya. ya kan? Gue tahu bakal mau hujan, gue payung gue kan sebelum maghrib. Salaman lah gue sama imam. Waktu di depan masjid kan dorang lagi ngobrol sama bapak-bapak tuh, gue datang salaman 4 orang kan masuk, mulai dulu mau hujan, buru. Gue bawa payung, pas begitu udah dijalanin maghrib gitu. Sebenarnya gue bisa aja langsung pulang nih, karena gue bawa payung kan. Iya. Karena pikir gue duduk di saf pertama gitu, di belakang imam, samping kiri dia lah. Di belakang imam kan, gue jadi makmum sebelah kiri kan. Jadi gue biasa, dalam hati gue udah, ini bisa aja nih gue. Cuman gue ikut doa dulu, gue ikut, pikir gue nantilah nyari duit mah tuh. Lagian juga masih hujan, gue mau pulang juga buru-buru, mau ngapain, buka warung tinggal buka. Zikiran lah, bukan apa sih kalau kita habis maghriban tuh kan selawatan apa sih kayak ini kan ngabisin takbir itu kan. Doa jam 7 habis isya itu kan. Emang gak isyaan gua. Tapi luar biasanya Don, lu dateng, dia tiba-tiba datang, kamu orang semua datang sampai malam. Yang tadi nggak pernah datang semobil 2 mobil. Itu luar biasa bener, gua ngerasain indahnya ibadah ya. Langsung dibayar ya. Langsung Luar biasa. lu mau lebih ya lu harus kerja. Kerjanya itu kita minta nih sama orang tua. Gua nggak pernah ngeliat gua kan, mendingan gua ngasih adek lu yang udah tahu kerja, ngejalanin 5 waktu. Bahasanya. Ya, itu kan bahasanya begitu. Dalam betul. Luar biasa ibadah. Ibaratnya gini ya, kalau kita pengen apa ya, pengen minta uang sama orang tua itu kan harus nurut dulu gitu kan, harus nurut dulu kan, baru dikasih uang sama orang tua ya kan. Ya begitu juga sama Allah gitu kan, gitu ya. Ya lu pengen nurut, lu pengen uang, ya nurut dulu sama gua gitu kan. Harus kerjain dulu apa yang gua perintahin nih gitu kan. Jadi Bener, apa yang bener, gua bener. suruh nggak mungkin nggak gua kasih Bener, gitu kan. bener. Orang hal yang buruk aja pasti Yang Allah buruk kasih. pasti kasih. Iya kan, Kita apalagi hal yang nggak- baik ya. Benar. Benar. Dalam. Ya bohong lah orang tua, nggak mungkin nggak ngasih. Walaupun sepeser, 2 peser pun kan, artinya nggak mungkin lah orang tua setahanan kan, artinya gitu. Pasti gua kasih. Ada
bagian-bagiannya. Nih buat dulu, nih buat dulu. Cuman kan maha tahu dia kan. Iya. Yang kerjanya bagus enggaknya kan dia maha tahu. Tulus enggaknya kan. Luar biasa. Biasa itu. Dalam nih. Bukan dalam lagi itu udah. Dalam nih out nih. Kalau Waduh. Udah mulai berat ya kan. iya beli Santuy. Momen ya. Bea. Momen pertolongan yang ngebuat lo itu sampai nangis. Pertolongan dari Allah itu. Semasa hidup. Yang kayak berkesan gitu. Ini tadi yang gue ceritain gak jauh-jauh kalau gue pin, karena setiap apa yang gue lakuin yang terlalu itu ya bahasanya kayak nakal aja deh yang gue bilang tadi sampai kecelakaan begitulah. Sampai apa ya bahasanya sampai mohon-mohon sampai nangis-nangis lah ibaratnya. Gue nggak tahu waktu itu gue sempat operasi juga kan. Nah dari sebelum operasi itu gue udah bahasanya udah apa ya udah pasrah gitu kan. Pasrah dalam artian ini operasi juga dokter pun ngomong ya apa ya bahasanya nggak 100% bisa sembuh gitu, nggak bisa 100% pulih gitu kan. Dari situlah bahasanya apa ya walaupun yang namanya kita tahu kita sadar kesalahan kita bejibun lah banyak bener gitu kan, tapi apa salahnya meminta dulu kan gitu. Bahasanya kan namanya Allah Maha Pengampun kan gitu. Jadi itu yang bener-bener gue ngerasain doa gue yang paling sampai nangis gitu saat di ruang operasi itu kan. Jadi itu ya apa ya bahasanya dari tadi gue bilang ya Allah kata gue kan, kalau emang engkau masih ngasih kesempatan untuk gue berubah, panjangkan umurku kan gitu bahasanya. Tapi kalau emang dengan apa ya dengan ingkar-ingkar gue yang dulu sampai 3 kali kecelakaan itu emang gue nggak bisa apa ya nggak dikasih kesempatan ya sudah saya terima, emang mungkin ini jalannya kan gitu. Jadi di situ emang ngerasain doa itu nangis, gue nangis di ruang operasi itu emang bener-bener nangis itu. Karena satu ngelihat keadaan nangisnya mintanya ini di ruang operasi kan gitu bahasanya. Yang biasanya di atas sejadah, ini gue di ruang operasi yang emang lagi keadaannya bisa dibilang apa ya mendekati kritis lah ya kan. Karena emang bener-bener itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan gue. Jadi di situ berdoa ya kan. Dengan ditambah kalau bahasanya pernah nonton TV kan di ruang operasi ya kan kayak di TV film ya kan. Tapi emang itu real gue apa ya gue alamin gitu. Jadi sampai gue ngerasain tuh gue nggak tahu ya itu emang kalau orang lagi kecelakaan begitu yang dirasain apa gimana nggak tahu. Jadi saat di ruang operasi itu gue ngerasa tuh dinginnya luar biasa itu Bin. Dinginnya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu. Jadi nyampe gue nanya bukan nanya ya sampai manggil suster gitu karena saking dinginnya minta ambilin selimut gitu loh. Sus nggak ada sama sekali, mungkin nggak dengar mereka apa gimana kan. Jadi ya Allah kata gue bahasanya udah apa ya udah aneh-aneh aja pikiran kita kan. Jadi dingin itu luar biasa itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kan. Jadi akhirnya suster dengar dikasih selimut, gue nambah karena masih dingin bener. Jadi suster pun bingung gitu loh. Ini biasanya masih ya nggak terlalu dingin gini gitu loh kan kata suster. Jadi suster pun bingung, gue nambah bingung dong. Jadi ya di situ cuman apa ya yang gue bisa itu cuma berdoa aja kan itu ya Allah emang kalau emang bener-bener berhasil atau gimana masih kasih kesempatan ya sudah gitu kan. Cuman kalau emang belum udah nggak dikasih kesempatan lagi sudah mau diapain lagi kan gitu. Karena ya emang ini yang udah gue lakuin kan gitu sih. Ya tapi alhamdulillahnya itu tadi apa ya doa gue ini yang tadinya dengan keadaan gue yang emang bener-bener saat itu brutal ya kan masih didengar sama Allah. Jadi alhamdulillahnya dengan operasi kepala, operasi mulut, operasi lidah itu alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Gue operasi dari jam 4, keluar tuh gue jam 8 malam. Jadi pas gue bangun pun masih melek itu ya alhamdulillah luar biasa. Di situ gue nangis ya kan. Kalau dengan apa ya dengan narik ke belakang lagi saat gue kecelakaan itu gue udah minta maaf segala macam ke ibu gue ke orang tua gitu bahasanya karena wah udah bahasanya udah lewat di gue nggak bakal bisa kan gitu. Karena pihak rumah sakit pun ya sampai angkat tangan gitu kan. Makanya gue berdoa lah yang di ruang operasi itu yang bener-bener emang apa ya luar biasa di hidup gue tuh ya itu mungkin dengan berdoa yang dengan keadaan seperti itu kan masih bisa didengar dan masih bisa dikabulin gitu. Jadi sebelum kejadian tuh emang dia ini di warung malam minggu. Nah ini saksinya juga nih. Jadi pertanyaan gue ini Jak mau kemana? Ya aku sempet nahan dia sih
keadaan Iya. di luar Sadar. sadar gua. Karena waktu itu masih itu tadi minum ya kan, Mungkin masih kalau minum. gua bisa ngelihat mungkin ada yang ngedampingin dia, entah malaikat siapa kan kita nggak tahu. Iya betul. Artinya gue bisa waktu itu mungkin kalau gue dikasih penglihatan jangan kesana aja, udah lu sini aja kan, artinya ya alhamdulillah. Emang waktu sebelum kejadian itu emang gue di warung dia kan gitu. Jadi singkat ceritanya emang gue mau pergi ke suatu tempat yang emang bener-bener buat nakal lah begitu bahasanya, ditahan gitu sama dia. Iya. Jadi yang gue bingungin kok malam itu dia nahan guanya itu sampai mau ribut gitu orang gitu loh bahasanya, yang nggak pernahnya dilakukan sama dia. Mungkin kalau bahasanya bisa dibilang apa ya, tanda-tandanya itu sudah ada lah bahasanya. Emang dari pagi itu kejadian-kejadian janggal itu banyak gitu. Cuman balik lagi ke kitanya, nafsu kitanya ya kan, kita nggak tahu gitu kalau emang ini bertanda kalau emang kita mau kejadian seperti ini gitu. Makanya yang apa ya itu tadi lah, berkesan bener lah dengan keadaan yang di dalam ruang operasi yang emang bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain lagi, berdoa cuman bisa nangis, ya itu tadi. Wah, luar biasanya itu buat gue. Walaupun sebelum-sebelumnya ya kalau emang buat berkesan mah yang banyak gitu kan, cuman yang lebih-lebihnya itu ya itu saat gue dioperasi itulah. Itu aja sih yang alhamdulillahnya ya sampai detik ini masih diberi apa ya, kesehatan lah bahasanya gitu kan. Walaupun balik lagi proses tadinya kan, Betul. banyak godaan-godaan itu gitu. Kalau dari Bang Doni sendiri kan gimana nih? Apa itu? Bentuk pertolongan yang sampai ngebuat lo tuh nangis. Kalau gua bersyukur sih ketika apa ya, ketika dulu gua brutal, gua minum masih ya nggak jauh-jauh dari alkohol, bahkan obat-obatan ya kan. Ketika itu ya balik lagi gua dimimpiin ya kan, dimimpin sama kakek-kakek ya kan, dimimpin sama kakek-kakek. Nah waktu kamu cuma sebentar di situ, gua bener-bener itu gua nangis bener-bener gua nangis gitu kan. Gua berpikir kayak gini, ya Allah gimana kalau gua misalnya mati dalam keadaan maaf yang ngomong gua lagi mukulin orang atau gua lagi mocking gitu kan. Gua bersyukur apa yang gua bertanggung jawabin di hadapan Allah gitu kan. Gua berpikir ke situ kan. Ya itulah, gue bersyukur lah ketika Allah ngasih hidayah. Ya mungkin itu tadi ya, hidayah itu bisa dari mana aja ya kan. Mungkin dari mimpi itulah ya kan. Hati gue dibikin lembut ya kan. Dari gue gak kenal sholat, gue coba untuk istilahnya belajar sholat lagi. Dari maghrib ke isya lagi, gue paksa semua itu. Ya itu tadi, dengan apa ya, dengan dipaksa itu bisa jadi terbiasa gitu. Ya disitulah ketika gue deket bener sama Allah itu, ya Allah ternyata apa ya, sejuk bener kayak deket sama Allah tuh, tenang bener gitu istilahnya. Apa ya, masalah itu nggak ada gitu kan. Ya bukan dalam arti pasti ada, cuman nggak terlalu berat bener gitu kan. Ketika gue dulu gitu kan istilahnya, ya luar biasa namanya kita di kehidupan malam ya kan. Terus kita di jalanan, ya itu tadi nggak jauh-jauh dari berantem segala macam. Ya lo boleh tanya Reja, nggak percaya. Dikit-dikit kalau ini minum pasti ribut, dikit-dikit minum ribut gitu kan. Ya gue bersyukur aja gitu kan. Bahkan ya kalau gue pengen istilahnya gue bisa dikasih kesempatan ketemu lagi orang yang pengen gue pengen gue matiin itu, gue pengen minta maaf sama dia atas semua kesalahan gue gitu. Itu sih. Ya gue bersyukur itu. Bersyukur Allah masih sayang sama gue gitu kan. Allah masih sayang sama gue, udah balik lagi gitu kan. Di situ gue bersyukur ya gitu kan. Ya itu sih. Kalau misalkan nih, misalkan kan kita nggak tahu umur ya, Iya. atau malam nanti atau besok Ya kita meninggal, benar. apa sih pesan buat keluarga lo? Atau buat orang yang lo sayang? Pesan gue yang terutama buat orang tua, Iya. keluarga, kawan-kawan gue, kawan-kawan terdekat walaupun istilahnya kawan terjauh juga. Pesan gue, jangan pernah ninggalin ibadah. Karena apa? Amal yang pertama Allah hisab itu ibadah. Terus
kejarlah kebaikan walaupun semua itu butuh proses, nggak ada yang instan semuanya itu. Kalau buat apa pesan ya, Iya. mungkin ya terutama buat orang tua, keluarga ya kan, saudara dan teman-teman terdekat itu ya selalu berperilaku baik lah bahasanya. Mau gimana pun orang ke kita ya tetap kita harus berkelakuan baik. Karena apa? Dengan berkelakuan baik itu, dengan sendirinya hati kita tenang dan pasti bakal mengerjakan ibadah. Intinya jadilah yang terbaik lah. Jadilah yang paling baik lah. Sebaik-baiknya manusia itu nggak ada yang sempurna. Benar. Cuma belajar untuk menjadi Cuma lebih kita baik. harus menjadi yang lebih baik aja. Benar. Gue pengen bilang aja, misalkan kamu orang tua, atau ke orang tua gue pengen minta maaf aja sebenarnya. Kalau gue masih belum ngasih yang terbaik, terutama orang tua. Gue masih nakal, gue masih ngelawan mungkin. Gue masih belum bisa jadi apa yang mereka mau. Benar. Masih semua mau. Iya. Bahkan bisa dikatakan ya mungkin apa yang udah diamanahin ke mereka tuh masih belum bisa gue tunaikan. Gue pengen ngucapin maaf aja sih. Kayak gue udah dilahirin di dunia ini itu masih banyak minus gue, bahkan belum bisa nunjukin yang terbaik. Dan kalaupun memang nanti dikasih kesempatan sama Allah nanti di akhir, pengen gue bilang ke Allah, Bang gue sayang dorong semua. Ya Allah gue sayang dorong semua ya Allah. Tolong ya Allah selamatin mereka ya Allah. Ya Allah walaupun mereka banyak kesalahannya, tapi kan Kau Maha melihat ya. Mungkin ada satu ataupun dua kebaikan mereka yang Kau ridho ya. Ya Allah tolong selamatkan mereka ya.